anak-anakku yang solih dan solihah kelas 4 MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bertemu lagi dengan Bu Esti. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3. Akan tetapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini pembelajaran kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak dapat mudah memahami materi yang hari ini akan kita pelajari. Baik, kalau begitu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini silakan disimak materi hari ini. Baik anak-anakku, dalam mengamati pembelajaran hari ini, Bu Esi akan meminta anak-anak untuk menganalisa dua buah gambar. Di sini akan Bu Esi sajikan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Silahkan anak-anak carilah perbedaan dari kedua gambar. Oke, sudah ketemu? Apakah ada yang bisa menyebutkan? Nah, betul sekali. Gambar yang pertama itu adalah gambar taman yang sangat asri dan segar. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah gambar taman yang sangat gersang. Kira-kira kalau anak-anak disuruh memilih, lebih memilih berada di gambar yang pertama atau berada di gambar yang kedua? Iya, pasti akan memilih di gambar yang pertama karena di sana terlihat sangat sejuk dan asri. Nah, anak-anak, dari kedua gambar ini dapat kita ketahui bahwa gambar yang pertama itu adalah gambar dari taman yang terawat. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah gambar dari taman yang tidak terawat. Selanjutnya, setelah gambar taman, Bu Esti akan menampilkan dua buah gambar hewan. Ini adalah gambar yang pertama, sangat lucu sekali ya. Dan ini adalah gambar hewan yang kedua. Kalau anak-anak bisa melihat di sini, kira-kira apa perbedaannya? Iya, betul sekali. Gambar hewan yang pertama adalah gambar hewan yang terawat. Sedangkan gambar hewan yang kedua adalah gambar dari hewan yang tidak terawat. Anak-anak bisa lihat dari bulunya. Kalau kita lihat dari gambarnya, terlihat lebih halus bulu dari hewan di gambar yang pertama. Kemudian dari bentuk tubuhnya, dari kegemukannya, bisa dilihat ya, gambar yang kedua sangat kurus sekali. Sampai akhirnya bentuk tulangnya pun terlihat. Nah, anak-anak berarti sudah tahu ya, hewan yang terawat dan hewan yang tidak terawat bisa dilihat dari gambar 1 dan gambar 2. Nah, kita akan cari tahu kira-kira ciri-ciri apa saja ya hewan yang terawat dan hewan yang tidak terawat. Oke, yang pertama, ciri hewan yang terawat. Tubuhnya tegak dan bergerak dengan lincah. Kemudian bulu atau rambutnya terlihat bersih dan mengilat dan tidak rontok. Jadi ketika kita menyentuh atau mengelus tubuh hewan itu, bulunya tidak akan rontok. Kemudian yang ketiga adalah kulit bersih dan tidak ada luka. Karena dirawat maka pasti bersih. Kemudian yang keempat adalah matanya terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri hewan yang terawat. Sedangkan ciri hewan yang tidak terawat bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah tubuhnya yang lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Ini bisa disebabkan karena mungkin sulit untuk mencari makan, jadi tidak ada tenaga untuk berjalan dan bergerak. Kemudian selanjutnya adalah bulu atau rambutnya mudah rontok. Karena makanan yang dia makan itu mengandung gizi yang sangat rendah, maka itu berpengaruh terhadap bulu atau rambutnya. Kemudian kulitnya terdapat luka. Nah, ini bisa jadi karena tempat tinggal yang ia tempati itu banyak sekali kuman sehingga menimbulkan luka. Mungkin bisa berawal dari gatal, kemudian karena hewan itu menggaruk bagian yang gatal akhirnya menimbulkan luka. Kemudian yang keempat adalah mata berair bahkan hingga bernanah dan tidak sedikit yang sampai tidak bisa melihat. Kalau anak-anak pernah jalan-jalan, mungkin pernah lihat ada kucing di jalanan yang memang benar-benar kucing yang tidak terawat begitu ya. Ada yang buta, kemudian banyak luka, dan banyak sekali ciri yang menunjukkan bahwa hewan tersebut adalah hewan yang tidak terawat. Nah, anak-anakku, ada tugas. Ini adalah tugas yang pertama. Anak-anak bisa lihat kegiatan apa di gambar ini. Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya.
Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan pada gambar di atas? Kemudian yang kedua, apakah kegiatan tersebut termasuk merawat tanaman? Silahkan jelaskan. Jika kegiatan tersebut termasuk merawat tanaman, silahkan jelaskan. Jika tidak, juga silahkan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi jika tanaman tidak dirawat? Nah, silahkan sebutkan 3 saja hal-hal yang akan terjadi apabila tanaman itu tidak dirawat. Nah, anak-anakku, membahas tentang merawat hewan dan merawat tumbuhan ini berhubungan dengan yang namanya peduli terhadap lingkungan. Jika kita peduli terhadap lingkungan kita, pasti kita menginginkan lingkungan yang bersih, hewan di sekitar kita juga sehat, maka kita harus peduli terhadap lingkungan. Nah, kira-kira peduli terhadap lingkungan itu contohnya apa saja? Oke, yang pertama, kita melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak mengganggu hewan yang hidup di sekitar kita. Maksudnya mengganggu di sini adalah seperti karena kita tidak suka kucing, misalkan ada kucing liar, kita tendang, terus kita siram air. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaiknya, dengan secukupnya, tidak perlu berlebihan, ya. Kemudian merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak bisa merawat hewan atau tumbuhan di sekitar kita, maka minimal adalah tidak merusaknya. Nah, anak-anakku, peduli terhadap lingkungan ini yang kita pernah membahas ya, bahwasanya peduli terhadap lingkungan itu tidak hanya menjadi kewajiban kita saja, tidak saja menjadi kewajiban Pak RT saja atau kewajiban Pak Presiden saja, akan tetapi peduli terhadap lingkungan ini adalah kewajiban seluruh masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan. Nah, untuk mengetahui apakah orang lain ini sadar akan peduli terhadap lingkungan, maka kita bisa melakukannya dengan cara wawancara. Ya, masih ingat ya tentang wawancara? Nah, dalam wawancara ini ada beberapa langkahnya. Oke, yang pertama langkahnya adalah menentukan topik wawancara. Nah, ketika kita ingin melakukan wawancara, kita harus menentukan topik dulu atau tema dari wawancara yang akan kita lakukan. Apakah tentang kebersihan lingkungan, atau tentang menjaga tumbuhan, atau tentang panen ikan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, setelah topiknya kita temukan, kita menentukan narasumber. Kira-kira nanti siapa yang akan kita wawancarai. Nah, untuk menentukan narasumber ini harus sesuai dengan topik. Contoh, kita ingin mewawancarai tentang panen ikan. Nah, berarti yang narasumber yang harus kita wawancarai adalah nelayan. Tidak bisa ketika kita menentukan narasumber yang tidak sesuai dengan topik, apalagi narasumber itu belum pernah memiliki pengalaman sesuai dengan topik yang kita tentukan. Itu akan menyulitkan kita sebagai pewawancara. Kemudian yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan. Jadi pertanyaan yang akan kita sampaikan itu terstruktur, sudah ada, tidak secara otomatis kita tanyakan. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan wawancara. Dan yang terakhir adalah menuliskan laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara ini untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui informasi yang kita hasilkan dari kegiatan wawancara. Nah, berikutnya untuk laporan hasil wawancara ini ada beberapa yang harus dituliskan dalam laporan hasil wawancara. Yang pertama adalah topik wawancaranya. Nah, topik wawancara ini dituliskan agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara. Kemudian yang kedua adalah narasumbernya, agar pembaca tahu siapa sebenarnya yang memberikan informasi dari hasil wawancara itu. Kemudian yang ketiga adalah pewawancara, ini agar mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat. Nah, guna agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Kemudian hasil dari wawancara. Nah, ini adalah inti dari laporan wawancara, di mana agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan oleh narasumber dan pewawancara selama kegiatan wawancara. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini agar pembaca mengetahui
kegiatan akhir dari akhir kegiatan wawancara. Nah, anak-anakku, tugas yang kedua yaitu adalah membuat format laporan wawancara. Nah, langkahnya adalah yang pertama, melakukan kegiatan wawancara dengan topik Ayo Cintai Lingkungan. Yang kedua, membuat 5 daftar pertanyaan wawancara dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, tentukan narasumbernya. Tentunya narasumber harus sesuai ya dengan topiknya. Kemudian yang keempat, melakukan wawancara. Dan yang kelima adalah menuliskan laporan hasil wawancara. Nah, bisa dikerjakan ya. Anak Solih dan Soleha kelas 4, itu tadi materi tema kita hari ini. Jangan lupa pertanyaannya dijawab dan dijelaskan ya. Kemudian dikirimkan kepada guru temanya. Untuk kelas 4A silahkan dikirim kepada Bapak Sarwoto. Dan untuk kelas 4B silahkan dikirim ke Bu Hesti. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, menggunakan masker kemanapun kalian pergi dan dimanapun kalian berada. Kemudian jangan lupa untuk cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Cukup sekian dari Bu Hesti. Bu Hesti tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.